Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin pemirsa sahabat Al-Khutifi rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukrulillah, bahwa pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan taufik, hidayah serta inayahnya. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan yang mana kita diizinkan oleh Allah untuk mendatangi, untuk melihat pemirsa, untuk melihat kultum pada siang hari ini yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bermuamalah kepada sesama manusia. Tatkala kita bisa mensyukuri tauladan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, pantas bagi kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa sahabat Al-Rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelang bulan suci Ramadan naik di atas mimbar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menaiki tangga yang pertama, Rasul pun mengucapkan amin. Tangga yang kedua, Rasul mengucapkan amin. Tangga yang ketiga, Rasul pun mengucapkan amin. Setelah selesai berkhutbah, Rasul ditanya oleh para sahabatnya, Rasul, kenapa engkau tatkala naik di atas mimbar engkau ucapkan amin, amin, amin? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda berkata, ya wahai para sahabatku, tatkala aku naik di atas mimbar, tangga yang pertama, malaikat Jibril seraya mendatangiku dan berkata, ya Muhammad, man adraka syahra ramadhana fam yughfar lahu famata fadakhalan nar faba'adahu Allahu qul amin faqultu amin. Barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, famata kemudian ia mati, fadakhalan nar maka dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa sahabat Al-Rahimakumullah, kenapa demikian? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan di mana dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan ikhlas mencari pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi pertanyaan bagi kita, sudah ketemu di bulan suci Ramadan kok dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada apakah gerangan? Ataukah dia tidak mau menjalankan puasa atau tetap menjalankan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu mari kita perbaiki puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki amalan kita, puasa kita, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Khutifi rahimakumullah, tangga yang kedua, malaikat Jibril saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, man adraka abawaihi au ahaduma falam yabirrohuma famata fatahwalan nar faba'adahu Allahu qul amin faqultu amin. Ya Muhammad, barang siapa umatmu masih mempunyai kedua orang tuanya atau salah satunya, falam yabirrohuma, namun ia tidak berbuat baik kepadanya, famata kemudian ia mati, fadakhalan nar, maka dia termasuk orang-orang yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa sahabat Al-Khutifi rahimakumullah, kita sebagai anak
wajib berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridallahu fi ridal walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Bahwa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kedua ridhonya orang tua kita, dan murkanya Allah, bendunya Allah atau siksanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Tatkala kita masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, mari kita berbuat baik kepadanya. Falam yabirrahuma famata. Tatkala kita tidak berbuat baik kepadanya, maka niscaya neraka akan menghampiri kita semuanya. Tatkala kita berbaik pada kedua orang tua atau salah satunya, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Barang siapa berbuat baik pada kedua orang tua, niscaya anak-anaknya pun akan berbuat baik kepadanya. Untuk dari itu, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya menghormati, berbuat baik pada orang tuanya. Insya Allah dia anak-anaknya akan berbuat baik pada orang tua tersebut. Hadirin pemirsa, sahabat Al-Khotifi rahimakumullah. Tangga yang ketiga, malaikat Jibril saya berkata pada Rasulullah Muhammad SAW bahwa tatkala kita disebut wa madzukirtu indahu, tatkala disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, falam yusolli, dan ia tidak bersolawat kepadamu baginda Rasulullah Muhammad SAW, famata, kemudian ia mati, fatahholan nar, maka dia termasuk orang-orang yang ahli neraka. Sahabat Al-Khotifi rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, wa man dzukirtu indahu falam yusolli faqad syaqiya. Barang siapa disebut nama Rasulullah Muhammad SAW falam yusolli, kemudian ia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, faqad syaqiya, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari siksa api neraka dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita diberikan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada siang hari ini, mudah-mudahan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.